datang, orang menyampaikan kepada kita, tolong cari yang terbaik, yang mau belajar, mau bertanya dan sebagainya. Itu nanti tahun depan ada kerjasama dengan BI, itu akan dilatih. Dilatih bukan sekedar edukasi saja, tapi sampai kepada manajemen usaha, sampai kepada bantu modal, sampai kepada itu. Seminggu itu pelatihannya. Tentunya itu yang kita harapkan memang dari sebuah pelatihan ini bukan sekedar sampai di sini, tapi ada pelatihan-pelatihan yang selanjutnya. Makanya saya bilang kemarin bahwa hari ini kita menggunakan anggaran Dispora, anggaran dinas. 2018 kita nanti akan menggunakan anggaran Karang Taruna. Karang Taruna lah organisasi kepemudaan yang mendapat bantuan biaya operasional dari Menko. Makanya kita agak asing juga dengan namanya proposal, tapi juga proposal memang. Jadi untuk Medan misalnya kita mendapat anggaran 350 juta. Tapi kan itu nggak bisa dibagikan ke kelurahan. Tahun ini kan insya Allah kalau memang disetujui kepala lingkungan, disetujui Pak Wali Kota, maka ada bantuan anggaran 1 juta di kecamatan. Itulah peningkatan. Itulah baiknya kalau kawan-kawan sekalian berkarang taruna. Tentunya kami berharap bahwa dengan peran Bung Deddy yang di sini yang luar biasa, Bung Deddy ini sedikit baru, Karang Taruna baru gabung masa kami jadi ketua, Bang Eko, kalau Bang Oka sama kami tuanya. Ini menjadi sebuah yang ikut di sini sekarang, itulah komunitas yang dipimpin Bung Deddy. Karena akan ada peningkatan yang akan kita lakukan. Bukan hanya sebatas membuat ajaran betul, tapi ada lagi. Ini hal yang sederhana. Nanti ada lagi yang jenis seperti ini memanfaatkan limbah. Iyalah, ada bagian ini ya. Jadi ada peningkatan. Sama hari ini kalau kawan-kawan sekalian mau lihat, apa sih hasil edukasi banyak. Itu ada mereka di pameran ya, di Jepro, samping ini, Lugur, samping kiri. Itu banyak kali. Saya pikir, saya berharap dengan pelatihan ini memang ya manfaat terkecil apa yang kita pakai itu produksi kita sendiri. Itu akan lebih baik mengisi waktu dan sebagainya. Kawan-kawan, kami ingin sampaikan bahwa Karang Taruna ini berdiri di tanggal 20 September tahun 60 di Kampung Melayu. Itu dari idenya Pak Gozali. Di situ dilihatkan satu lingkungan itu di Kampung Melayu ada anak-anak mudanya yang sudah terkontaminasi dengan narkoba, nakal remaja dan lain sebagainya. Oleh Pak Gozali itu dia berpikir bagaimana ini menghindari atau mengatasi kenakalan remaja. Jadi dikalah namanya kelompok itu namanya Karang Taruna. Apa isi dari Karang Taruna itu? Ada pelatihan teater, ada olahraga dan lain sebagainya. Itulah mulanya aktif setahun berjalan ternyata tingkat kriminal yang ada di kampung itu berkurang. Akhirnya lama-lama ditengok pemerintah, bagus ini Karang Taruna ini diambillah oleh Kementerian Sosial. Jabatan dulu namanya Jabatan Sosial diambil. Jadi ini Karang Taruna ini bukan buatan pemerintah murni, buatan dari seorang tokoh masyarakat yang melihat kenakalan remaja yang sudah menakutkan di lingkungan itu. Saya berharap habis ini kawan-kawan tetap bergabung. Kalau bisa bergabung dengan Karang Taruna, kalau tak bisa bergabung dengan Karang Taruna di kelurahan, bergabunglah dengan Karang Taruna Medan. Karena Karang Taruna Medan itu banyak. Ada sekarang yang dipimpin Bang Eko, ada lembaga kewirausahaan. Itu ada Bang Eko yang pimpin. Kemudian kalau yang ada orang hukum, kita punya ada LBH, lembaga bantuan hukum. Ada juga kita. Kenapa kita harus mendirikan LBH?
memang ternyata hukum itu untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang yang punya duit yang sanggup membayar pengacara. Hari ini kawan-kawan di LBH kami sampaikan, selain pengacara-pengacara muda, kalau mau terkenal itu, ya tunggu sampai tua, ya kan? Tapi kalau kalian ambil perhatian masyarakat dari sisi lain, saya bilang itu, saya pikir kalian bakal terkenal. Misalnya apa? Bagaimana kita memberi advokasi, pembelaan terhadap masyarakat miskin misalnya. Apa itu pembelaannya? Banyak. Misalnya untuk hal yang paling sederhana aja, ketika ada saudara kita atau ada masyarakat menggunakan kartu BPJS tapi yang dibayar pemerintah, ini kadang-kadang tidak diladeni oleh rumah sakit. Jadi itu yang harus kita bantu. Saya sampaikan kepada LBH, formasi itu rumah sakitnya kalau memang ada itu. Jadi kalau ada, ini juga kita sampaikan informasi. Kalau ada kawan-kawan saudara kita atau tetangga kita yang tidak membayar BPJS, yang tak sanggup atau tidak mendapat bantuan pemerintah ketika keluarganya sakit, anaknya sakit, masuk ke rumah sakit. Tidak. Ada 3 kali 24 jam pasti di rumah sakit itu. Bilang BPJS sama rumah sakit. Kemudian apa peran kita Karang Taruna? Ambil minta surat keterangan oleh lurah, minta surat keterangan miskin, bawa ke dinas sosial, bawa ke BPJS, hari itu keluar lagi. Tak membayarlah dia setara apa. Itulah dia peran-peran Karang Taruna. Di samping peran-peran skill. Hari ini melalui perlombaan yang dipimpin Bang Eko, tadi ada data membuat formulir data B. Ternyata kawan-kawan sekalian sama itu terjadi di kelurahan kawan-kawan. Ternyata yang mendapat bantuan, yang mendapat pelatihan, yang mendapat ini adalah famili orang-orang itu juga. Bang itu sudah lihat. Ada koperasi membuat pelatihan untuk para UMKM. Yang ikut pelatihannya calon dia juga, naik menjahit dia juga, tahap apa dia juga. Rupanya untuk punya urut ada familinya yang di dinas koperasi. Kita ini nggak dapat untuk, nggak dapat. Nah sampai kan kalau Bang Eko, hari ini kita mau protes, kita mau frontal tidak perlu, nggak ada masalah. Ketika ada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang melakukan PMKM tapi belum tersentuh oleh pemerintah, apakah dia itu pelatihan, apakah dia itu bantuan dan sebagainya, kita akan kasih data. Ini yang belum pernah ikut pelatihan. Jadi ketika mereka buat pelatihan, kita mau lihat data mereka juga, ini tertentu nggak tahun yang lalu. Ada juga pengrajin sepatu dari Bang Eko yang tiap tahun dia yang ikut pelatihan. Karena udah kena. Padahal di Bromo itu banyak tuh pendek-pendek sepatu yang belum. Itulah makanya kami berharap pada kita semua, ayo sama-sama kita bergabung. Saya pikir dalam saat sekarang ini, upah mencari pekerjaan, kenapa nggak kita buka peluang-peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi salah satu permasalahan sosial yang ada di Kota Medan ini yaitu pengangguran. Kalau udah pengangguran, diajak kawan-kawan, asik, ingin mencoba sesuatu yang baru, setelah mencoba, ketagihan, setelah ketagihan, sudah. Jadi itulah kami sekarang ini lagi gencar-gencarnya membuat sebuah kegiatan-kegiatan aja. Membuat tidak ada lagi acara. Kalau dulu kami ada anggaran, misalnya buat acara di hotel, menghabiskan dana puluhan juta, tempatnya nggak ada. Siapa ketua Karang Taruna gitu cuma tepuk tangan, nanti itu pulang, biayanya 80 juta kan bermanfaat. Hal itu kan biaya sederhana, bermanfaat. Jalur bencong, cuma jalur bencong, jadinya nggak ada dulu. Dengan yang sederhana, akhirnya bermanfaat, tidak bergaduh. Kalau masih ada yang marah, terus bergaduh gini, itu saja yang bentuk. Jadi itulah, nanti akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Kemarin kami
ketua Pelaudin, ketua Karang Umum menyampaikan kepada kami ketika dia melihat Facebook yang diupload oleh aktivis ketua Karang Taruna Kolonia, dia bilang, wah ini kamu semua ini lepas ini. Tolong didata dulu nama, alamat dan sebagainya. Nanti ada ke depan program pelatihan dan menjahit. Kalau mereka memang mau, mereka ikut jadi peserta. Itulah itu dimulai mengupload dan kursi yang luar dari Sulawesi. Ada nggak perempuan menjadi Karang Taruna? Enggak. Dari titik ini ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Kurnia. Itu tinggal mana itu yang belakang? Siapa? Itu dia tenang. Tuh, ketua dia tengah. Nah, ini Karang Taruna yang wanita. Malah sekarang ini ya bukan dia tengah belum. Polunya yang terbaik. Dia punya ada peluk duduk misalnya. Jadi nggak perlu mentang-mentang wanita kita harus baku dengan itu. Diana misalnya, Diana itu dia sekretaris PKK itu